Minta maaf, semakin kamu monoton, tidak produktif dan tidak kreatif, Anda semakin tidak mirip dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Kita akan belajar hari ini. Ada 3 hal bagaimana membangun kreativitas yang ada dalam diri kita. Yang pertama, untuk membangun kreativitas dalam diri kita, memperdalam hubungan dengan Tuhan Pencipta dan Maha Kuasa. Perdalamlah hubunganmu dengan Tuhan. Mari saya menarik sekali, saya jelaskan Tuhan memperkenalkan dirinya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu Tuhan memperkenalkan dirinya dalam perjanjian lama, Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Elohim. El artinya Tuhan, Lohim artinya creator. Pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia, dia perkenalkan sebagai Allah yang kreatif, Allah pencipta. Sebelum Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Sebelum Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jara, Allah penyedia. Sebelum Allah memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Nisi, Allah panji keselamatan, Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Dia perkenalkan dirinya terlebih dahulu di Taman Eden, yaitu Elohim. El artinya Tuhan, Lohim artinya kreatif. Berarti Adam mengerti kalau Tuhanku kreatif maka aku kreatif. Itu sebabnya Tuhan menempatkan manusia di dalam Taman Eden untuk mengeluarkan kualitasnya, mengeluarkan kreativitasnya. Apa itu Taman Eden? Taman Eden adalah the moment of spot di mana kehadiran Tuhan bersama di bumi. Karena Adam bergaul sama Pencipta, dekat sama Tuhan di Eden. Maka kreativitas itu yang dimiliki Tuhan pindah di dalam diri Adam. Sudah tahu apa yang dilakukan sama Tuhan? Tuhan ciptakan lagi binatang-binatang yang lain dari tanah. Lihat. Lalu kemudian binatang itu jadi dan Tuhan bawa binatang itu sama Adam. Dan Adam kasih nama binatang itu. Yang menarik, Tuhan tidak intervensi. Tuhan tidak komentar terhadap nama-nama itu yang Adam beritahu. Tuhan berkata, jelek banget tuh bebek, kasih bikin yang lebih bagus dong. Tuhan gak intervensi terhadap semua nama-nama hewan yang disebutkan oleh Adam. Tuhan langsung sah, kasih legal dan copyright. Kalau ahli itu ada lawyer, tanda tangan lawyer. Ini bebek. Mari kita lihat firman Tuhan. Menarik betul ketika saya membaca ini. Kejadian 2:19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan padahal Tuhan sudah menciptakan di hari yang ke-5. Yaitu hari ke-4 flora dan fauna. Tapi Tuhan membentuk lagi dari tanah liat segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk dilihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikian nanti nama makhluk hidup itu. Wow, betapa dahsyatnya sebuah kreativitas yang dimana Tuhan tidak intervensi atau tidak komentar kepada nama-nama yang Adam berikan kepada segala binatang yang Tuhan ciptakan. Dan yang menarik, karena Adam bergaul dengan Creator Elohim, Tuhan di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak pernah berikan bahan jadi. Yang Tuhan berikan kepada manusia di Taman Eden bahan baku. Kenapa? Karena Tuhan pengen uji apakah manusia itu kreatif untuk membuat bahan baku jadi bahan jadi. Jangan sampai manusia sangat gak bisa apa-apa. Impoten, bodoh sama sekali, gak bisa bikin apa-apa. Itu sebabnya dia cuma berikan bahan baku. Jadi Adam kalau mau makan, walaupun Tuhan ada di depan mukanya, Adam tidak pernah ngemis-ngemis, Tuhan aku lapar, tolong kasih saya makan. Lu lihat tuh, bebek di mana-mana, ayam jalan-jalan, B2 lari-lari, B1 gonggong di mana-mana, burung di mana-mana. Ya lu kejar, ya lu tangkap. Kemudian dia mulai bikin pancingan.
Dia mulai mancing ikan. Gak dapat. Jelas gak ada kail. Kemudian dia punya kreativitas bagaimana bikin umpan. Lalu kemudian mendapatkan ikan. Waktu dia dapat ikan, dia gak makan itu ikan mentah-mentah. Dia bersihkan dulu perutnya, isi perutnya. Dia bakar. Wow. Sama begitu Adam kedinginan, kehujanan, Tuhan gak berikan rumah. Tuhan cuma berikan bahan baku. Mau gak mau, manusia harus bikin tempat tinggal. Tahukah saudara hari ini, semua yang namanya gedung, jembatan, rumah, semua yang namanya furniture, dari bahan baku yang namanya pohon. Tapi orang-orang kreatifnya, yang bisa membentuk itu menjadi furniture, bisa membentuk itu jadi rumah, bisa membentuk itu jadi gedung. Semua itu dibutuhkan kreativitas. Makanya orang yang kreatif hidup enak. Orang yang tidak kreatif hidup gak enak. Orang yang kreatif hidup makmur. Hidup orang yang monoton tidak hidup makmur. Dan saya beritahu ini, semakin kamu kreatif, semakin kamu mirip Tuhan. Minta maaf, semakin kamu monoton, tidak produktif dan tidak kreatif, Anda semakin tidak mirip dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.